Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Jepang bersama Dwiki Lutfiansyah. Di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas angka dan nama-nama hari. Oke. Di dalam angka itu ada satuan, puluhan, ya, ratusan, ribuan, kemudian puluhan ribu, ratusan ribu, 1 juta, puluhan juta, dan sampai miliar, triliun, ya. Nah, dasarnya kita akan belajar dari 0 sampai 10 itu untuk dasar. Oke. Nah, di sini di depan sini ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan ada kanji dan ada pembacaannya seperti apa. Ya, penyebutan angka 0 adalah zero atau re, ya. Zero atau re. Kemudian 1 ichi. Kemudian 2 ni, 3 sang, 4 yong, 5 go, 6 roku, 7 nana, 9 hachi, 9 q atau ku, 10 ju. Gampang sekali bukan? Oke. Kita lanjut. Nah, ada belasan, ada puluhan. Rumusnya menurut saya, kalau misalkan belasan itu ya 10 dulu baru angka satuannya. Contoh, 10 adalah ju, 1 adalah ichi. Ketika disatukan menjadi ju ichi. Nah, itulah 11. Seperti yang ada di sini ya. 11 kanjinya, kemudian cara bacanya adalah ju ichi. Untuk belasan itu penyebutan awalnya adalah ju semua ya. Untuk belasan pasti itu. Pasti awalannya adalah ju. Ketika penyebutan kedua adalah satuannya ya. Ju semua. Kemudian belakangnya ichi, ni, sang, si, go, roku, nana, hachi, kyuju ya. Jadi ju ichi, ju ni, ju sang, ju yong, ju go, ju roku, ju nana, ju hachi, ju kyu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk rumus belasan itu adalah ju dulu, kemudian satuannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke puluhan nih. Ya, puluhan yang di kanan. Untuk 10 ju, untuk 20 ni ju. Nah, ini kebalikan ya. Kebalikan dari angka atau satuan belasan. Ya, kebalikan dari belasan. Kalau misalkan belasan itu adalah ju dulu baru satuan. Nah, untuk puluhan itu adalah satuannya dulu ya, ichi, ni, sang, si, go, roku sampai q. Kemudian dilanjut pakai ju ya. Contoh seperti ini. 10 ju. Kemudian 20 ni ju, 30 sang ju, 40 yong ju, 50 go ju, 60 roku ju, nana ju ya, hachi ju, kyuju. Ya, seperti itu. Oke, jadi dibalik. Kalau misalnya sebelasan adalah ju dulu ya disebutnya. Kemudian satuan ya. Nah, kalau misalnya puluhan itu ada dibalik. Satuan dulu baru ju-nya ya. Nah, kalau misalnya bertanya, Pak, kalau misalkan 22 itu gimana, Pak? Nah, untuk 22 ketika kalian menyebutkan ya 20 nih, niju. Nah, belakangnya tambah lagi satuannya lagi. Berapa? Ya. Kalau misalkan 21, 20 niju, ditambah lagi di belakangnya berapa satuannya? Contoh 22, berarti ni ju ni ju ni. Oke, seperti itu. 23 sama ni ju sang. 24 ni ju yong. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ratusan. Nah, ini ada 100 itu beda lagi penyebutannya. Kalau misalkan 100 adalah hyaku. Nah, hyaku juga sama ya. Kalau misalkan 101 berarti hyaku ichi. 102 hyaku ni. Hyaku dulu
bukan ichi baru hyaku, tapi hyaku dulu. Hyaku, roku, gitu kan. 106, 111. Nah, 111 berarti hyaku, ju, ichi. Nah, kalau misalkan 200 berapa, Pak? Nah, kalau misalkan 200 berarti satuannya dulu di depan baru hyaku. Nah, jadi kalau misalnya 200 ni hyaku, 222 berarti ni hyaku niju ni, seperti itu. Oke. Mungkin kita perlu tulis dulu. Nah, kita coba ya. Kita tulis di mana ya? Nah, disinilah. Kalau misalkan nih 222. Oke. 2 apa? Ni kan? Sekarang ini 200-nya, 2-nya tuh 200 gitu. Tadi berarti 100 apa? Hyaku kan? Tulis. Hyaku. Kemudian 22. Ni, ju, ni. Tulis. Ni, ju, ni. Nah, seperti ini. Pak, kalau misalnya 303, oke, 333. Nah, 333. Tiganya apa gitu? Sang. Oke, kita tulis sang. Kemudian ratusannya tadi apa? Hyaku. Oke, hyaku tulis. Nah, setelah hyaku, nah ini udah menjadi 300 nih. Tinggal 2 lagi, 33. 33 apa gitu? Sang, ju, sang. Oke. Sang, ju, sang. Oke, seperti itu. Ya, itu cara perhitungan. Ya, kalau misalkan kita belajarnya cuma sebentar, itu pasti cepat lupa dan gimana ya? Ya susah dimengerti lah gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita terus belajar, terus berlatih gitu kan, cara menghitung dalam bahasa Jepang, itu akan sangat mudah sekali. Oke. Nah, itu untuk angka. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, nama-nama hari. Oke, nama-nama hari. Nah, pola nama hari. KB itu apa ya? KB kata benda ya, kata benda. Hari itu bisa disebut kata benda. Hari itu bisa disebut kata benda. KB ditambah yobi. Ya, KB adalah hari ya, kata benda. Nah, jadi hari ditambah yobi. Untuk bahasa Jepangnya itu sendiri ada di sini. Oke. Nah, Getsukasui Moku Kindo Nichi ya. Getsu Senin, Ka Selasa, Sui Rabu, Moku Kamis, Kin Jumat, Do Sabtu, Nichi Minggu. Tapi benar deh tadi. Oke, seperti itu. Tinggal tambah yobi. Contoh, hari Senin Getsu ditambah yobi. Jadi Getsu yobi. Selasa Ka ditambah yobi. Jadi Ka yobi hari Selasa. Oke. Kemudian Moku hari Kamis. Nah, Moku ditambah yobi. Jadi hari Kamis. Oke, contohnya. Nah, di sini ya, di sini kita bisa lihat hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kemudian di sini di paling terakhir ya, dikasih bonus, yaitu adalah kosakata menanyakan hari, nan yobi. Ya, nan yobi desu ka? Ima nan yobi desu ka? Nah, ima tadi sekarang, nan yobi hari apa? Berarti sekarang hari apa gitu. Tinggal jawab. Contoh, sekarang hari Selasa ya. Ima nan yobi desu ka? Sekarang hari apa? Jawab lagi. Ima kayobi desu. Nah, seperti itu, oke? Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, dimengerti.
Ya untuk tugasnya silakan, yang belum silakan dikerjakan kemudian dikirimkan dalam bentuk PDF menggunakan nama masing-masing, kemudian kirimkan ke grup kelas pembelajaran masing-masing. Oke. Terima kasih untuk semuanya sudah melihat, menonton materi ini, semua dapat dipahami. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang salah, penjelasan yang kurang jelas, ya. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, dimengerti, silahkan langsung di chat grup saja. Akhir kata dari saya, Dwi Lopiansyah. Selamat bertemu di pertemuan nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.